Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Yehua yang terlalu fokus dengan serangan Mangryo melupakan Silent Dragon yang ada di belakangnya. Melihat Silent Dragon di belakangnya, dia terlihat sangat terkejut dan Mangryo terlihat tersenyum karenanya. Pertarungan masih berlanjut dan pemimpin pasukan yang baru saja datang untuk menolong Mangryo dan Silent Dragon. Dia menghadapi dua botak kembar. Dia mencoba menebas salah satu si botak, tapi sayangnya si botak bukanlah orang biasa. Dia dapat dengan santai menghindari serangan pria itu. Lalu setelah menghindar, dia mencoba menyerang rusuk pria itu. Tapi musuhnya menyadari hal itu. Dia mengarahkan gagang senjatanya ke arah pukulan si botak. Walaupun dia berhasil memblokir serangan si botak dengan gagang senjatanya, tapi dia masih terpental dengan kekuatan tinju si botak. Merasakan pukulan si botak, pria itu berkata, "Sudah aku duga. Kelompok Yehua memang seharusnya kuat. Sudah pasti, kalian bukanlah pengawal yang biasa saja." Merespon itu, botak yang sedang melawannya berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu berlari ke arah tuanku." Merespon itu, pemimpin pasukan pembantu bertanya, "Aku ingin tahu, apakah yang kau katakan akan menjadi kenyataan?" Tapi tiba-tiba, sesuatu membuat si botak terkejut. Dia merasakan kekuatan tuannya melemah. Karena merasakan hal itu, dia langsung menoleh ke arah Yehua. Dan dia sangat terkejut melihat keadaan Yehua. Karena melihat hal itu, dia langsung berteriak memanggil tuannya. Saat dia melihat tuannya terlihat sangat kesakitan, Yehua terbatuk. Bahkan Yehua juga kehilangan satu tangannya. Melihat itu membuat si botak sangat marah, berteriak berkata, "Dasar bajingan, beraninya kau melakukan hal itu." Lalu melihat si botak yang lengah karena terlalu memperhatikan tuannya, musuh yang ada di depannya menyerangnya. Untungnya si botak segera menyadari serangan itu dan memblokir serangan pemimpin pasukan yang datang. Melihat si botak yang kehilangan kontrol emosinya, musuh mulai memancing emosinya dengan bertanya, "Apa yang kau lihat?" Mendengar itu, si botak terlihat terbatuk menahan amarahnya. Lalu terdengar suara seseorang yang berkata, "Keputusan yang bagus, kau memotong kakiku. Meski itu tidak menyakiti diriku." Itu adalah Mangryo. Dia berdiri di depan Yehua dengan senyuman mengerikan. Dia berkata, "Yang Maha Kuasa, gadis keadilan yang tidak tergoyahkan, berlutut di depanku." Sedangkan Yehua yang mendengar hal itu tidak bisa merespon dan hanya diam. Lalu Mangryo melanjutkan, sembari melihat ke arah Silent Dragon, dia berkata, "Silent Dragon juga melakukan hal itu." Lalu Mangryo bertanya, apakah kesadarannya sudah menghilang? Lalu dia berkata kepada dirinya sendiri, "Tidak masalah, dia bisa tidur dengan tenang. Aku yakin kalau Baekglijong akan sangat puas dengan dia sebagai hadiahnya." Mendengar hal itu, Yehua yang sedang terlihat sangat kesakitan menahan sesuatu yang menancap di perutnya. Dia mengeratkan giginya menghela nafas tapi hanya terdiam. Lalu Mangryo melanjutkan, "Dia mungkin hanya akan mengabaikan fakta kalau aku tidak mematuhi perintahnya untuk segera pergi ke desa Nanji." Sedangkan Yehua yang baru saja mencabut jarum beracun yang menancap di perutnya, membuang jarum itu dan berkata, "Kau bajingan, beraninya kau bajingan." Dia mengeluarkan kekuatan petirnya sekali lagi sembari berteriak berkata, "Kau pikir aku akan kalah hanya karena kau sudah memotong satu tanganku?" Merespon itu, Mangryo berkata, "Aku sarankan jangan menggunakan energi internal sekarang." Mendengar itu membuat Yehua terkejut, lalu terbatuk mengeluarkan darah dari mata, hidung dan mulutnya. Dia hanya terdiam dan Mangryo berkata, "Kaki palsuku dan jarum di dalamnya dibuat oleh kelantang. Kau seharusnya tahu apa itu artinya." Mendengar itu, Yehua mengeratkan giginya dan berkata, "Racun." Lalu Mangryo yang tersenyum melanjutkan, "Benar, racun yang dibuat oleh kelantang khusus untuk menangkapmu. Akan sulit bagimu untuk menyelamatkan nyawa jika kau mencoba menggunakan seni bela diri di situasimu sekarang. Itu sebabnya seharusnya kau diam saja. Siapa tahu dia mungkin membiarkanmu hidup karena masa lalumu bersamanya." Mendengar itu, Yehua menahan rasa sakitnya terdiam. Lalu dia berkata, "Lebih baik aku mati." Lalu dia berteriak sembari mengeluarkan energi internalnya berkata, "Mati daripada melihat itu terjadi." Melihat apa yang dilakukan Yehua, Mangryo memasang kuda-kuda sembari berkata,
Sudah kuduga, dia tidak bilang kalau aku harus membawamu dalam keadaan hidup. Tapi tiba-tiba, salah satu si botak meluncur ke arah mereka sembari berteriak memanggil tuannya. Mendengar itu membuat Mangryo dan Yohua terkejut menoleh. Lalu saat mendarat, si botak langsung memeluk Yohua dengan erat, membuat Yohua bertanya-tanya dalam kepalanya. Tapi sebelum dia mendapatkan jawaban, si botak membawa Yohua pergi dengan sangat cepat, meninggalkan Mangryo yang terkejut hanya bisa bertanya, "Apa-apaan ini?" Dan bahkan Yohua, dia berteriak bertanya kepada si botak, "Kau pikir apa yang sedang kau lakukan?" Merespon itu si botak berkata, "Tuanku, Anda tidak boleh jatuh di sini. Anda harus memikirkan orang-orang yang percaya dan mengikuti Anda. Wilayah ini sudah dikepung oleh klan Jegal." Mendengar itu membuat Yohua hanya terkejut diam. Lalu si botak sembari menangis melanjutkan, "Hanya ini satu-satunya cara yang bisa aku lakukan untuk melindungi Anda, tuanku." Baru menyadari bahwa si botak sendirian, Yohua berteriak bertanya, "Tunggu, bagaimana dengan kakakmu?" Lalu Yohua melirik ke arah si botak kakaknya. Pria itu sedang dikeroyok oleh banyak orang, tapi sempat menoleh ke arah Yohua dan tersenyum. Melihat hal itu membuat Yohua terkejut membelalakkan kedua matanya, sedangkan si botak yang membawa Yohua kabur hanya bisa mengeratkan giginya dan menangis karena tahu dia akan kehilangan saudara laki-lakinya. Menyadari itu, Yohua berteriak berkata, "Tidak, kita tidak bisa meninggalkannya di belakang sendirian." Merespon itu, si botak yang membawanya juga berteriak berkata, "Anda mungkin menderita luka parah. Tolong maafkan saya." Lalu pria botak itu membawa Yohua melompat ke dalam jurang, lalu masuk ke dalam air. Melihat itu, Mangryo hanya bisa berdecak, lalu berkata, "Merepotkan sekali." Setelah mengatakan hal itu, Mangryo menoleh ke pasukan klan Jegal dan berteriak bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Kita kehilangan Yohua Sadong karena kalian tidak bisa menghabisi mereka berdua, sedangkan terlihat mereka semua baru saja menghabisi salah satu si kembar." Dan mendengar teriakan Mangryo, pemimpin pasukan itu hanya melirik dalam diam. Lalu sembari berjalan ke arah mereka, Mangryo berkata, "Kirim pasukan ke muara sungai dan cari di seluruh wilayah. Mereka tidak akan bisa pergi jauh karena Yohua sudah terkena racun." Merespon itu, pemimpin pasukan berkata, "Kami mengerti." Lalu dia bergumam berkata, "Dia benar-benar memperlakukanku seperti bawahannya. Bukankah dia orang yang awalnya sudah mengacaukan segalanya di desa Nanji jika bukan perintah master?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mangryo menatapnya berkata, "Bahkan jika kau melarikan diri dan bisa bertahan hidup secara ajaib." Dia melihat tangan Yohua yang terpotong dan melanjutkan, "Pada akhirnya kau hanya akan menari di telapak tanganku." Lalu Mangryo tertawa semakin keras dan semakin keras. Setelah itu kita dibawa ke Sichuan, di mana terdengar suara teriakan yang memanggil Venom Dragon berulang-ulang kali. Itu adalah Ujang. Dia bertanya, "Kenapa kamu membunuh banyak orang? Kamu tidak terlihat seperti orang yang sanggup melakukan hal itu." Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Lalu Jagangjin mengingat Ujang yang terus-terus bertanya, "Bagaimana kakimu bisa pincang? Apa kamu cacat dari lahir? Apa seni bela dirimu yang kamu gunakan? Aku belum pernah melihatmu menggunakan seni bela diri." Pertanyaan seperti itu bisa jadi dianggap kasar kurasa. Mengingat semua pertanyaan Ujang, Jagangjin hanya terdiam. Lalu tiba-tiba dia menghela nafas, terlihat sangat lelah. Tapi melihat itu, Ujang malah tersenyum dan meminta maaf, bertanya, "Apakah aku benar-benar banyak bicara? Aku sangat tertarik dengan anggota Sekte Evil. Ini pertama kalinya aku bicara dengan salah satunya." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak ada hubungannya dengan Sekte Evil." Mendengar itu membuat Ujang terkejut dan bertanya, "Maaf, tapi ku dengar kamu dari markas Sekte Evil." Merespon itu, Jagangjin bertanya, "Apakah setiap orang dari Sekte Evil adalah musuh dari Sekte King Cheng?" Mendengar itu membuat Ujang terkejut berkata, "Itu benar juga katamu." Lalu dia terlihat berpikir berkata, "Aneh, orang-orang bilang Venom Dragon berasal dari Sekte Evil. Tidak ada alasan guru berbohong tentang itu." Mendengar itu, Jagangjin berkata, "Di keadaan saat
saat ini, kamu perlu menggunakan matamu sendiri untuk memastikan apakah itu benar. Saat aku ada di posisi yang sama sepertimu, seseorang memberiku nasihat itu. Mendengar itu, Ujang menoleh ke arah Jagang Jin berkata, "Oh, nasihat yang bagus. Siapa yang bilang begitu padamu?" Jagang Jin berkata, "Kamu bisa bertemu orang itu kalau kamu pergi ke markas tempatku berasal." Mendengar itu membuat Ujang hanya terdiam terpelongok melihat ke arah Jagang Jin. Lalu dia membuang mukanya dan berkata, "Sayang sekali." Mendengar itu membuat Jagang Jin terlihat penuh tanya menatap ke arah Ujang lalu berkata, "Apa maksudmu?" Mendengar itu membuat Ujang terkejut lalu dia cepat-cepat menutup mulutnya dan terbata-bata berkata, bukan begitu kok. Mendengar Ujang yang terlihat kikuk, Jagang Jin hanya menatapnya dalam diam. Membuat Ujang semakin kikuk berkata, "Aku tidak tahu harus bilang bagaimana. Guruku tidak memberi perintah begitu, jadi tidak masalah." Mendengar itu, Jagang Jin berkata, "Tolong beritahu aku soal itu." Merespon itu, Ujang berkata, "Aku tidak bisa. Itu di luar kendaliku." Lalu setelah mendengar itu, Jagang Jin berdiri dari tempat duduknya. Membuat Ujang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Jagang Jin. Lalu Jagang Jin membuat sebuah garis di tanah. Melihat hal itu, Ujang bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Dan Jagang Jin menjawab, "Aku membuat wilayahku." Tidak mengerti apa maksud Jagang Jin, Ujang bertanya wilayah apa. Lalu Jagang Jin berkata, "Iklim di sini bagus dan wilayahnya juga bagus. Jadi aku berniat tinggal di sini selama 3 tahun. Mendengar itu membuat Ujang terlihat terkejut bertanya, "Apa maksudmu? Aku dapat perintah mengawasimu sampai kamu meninggalkan wilayah ini. Apa yang harus aku lakukan kalau kamu tinggal di sini 3 tahun?" Merespon itu, Jagang Jin berkata, "Kalau begitu, tolong beritahu aku sesuatu yang kamu sembunyikan dariku." Mendengar itu, Ujang hanya terdiam, terlihat kikuk, lalu berkata, "Memberitahumu. Sebenarnya markas asalmu tidak akan ada lagi." Lalu kita dipindahkan ke Guilin, Gunung Lauhan. Di tepi sungai yang sangat panjang, terlihat Yohua dan si botak terkapar di pinggir sungai. Yohua terlihat sangat kelelahan, sedangkan si botak sudah kehilangan kesadarannya. Lalu Yohua yang terlihat sangat kesakitan menggigit bibirnya, mencoba menggapai tangannya yang hilang. Dia berkata, "Samadhi Divine Fire." Dia membakar tangannya yang buntung. Merasakan api yang membakar tangannya membuatnya terlihat sangat kesakitan. Dan mendengar suara Yohua, si botak terbangun memanggilnya, "Tuanku." Mendengar si botak, Yohua meresponnya berkata, "Tidak apa-apa. Ini tidak seberapa bagiku. Tidak sebanding dengan rasa sakitmu karena kehilangan kakakmu." Lalu sembari gemetar, Yohua meminta maaf dan berkata, "Kakakmu kehilangan nyawa karena aku lengah. Kesalahan yang dibuat hari ini, balas dendam hari ini. Aku tidak akan pernah melupakan hal ini." Mendengar hal itu, si botak mulai bangkit berkata, "Pengikut klan Jegal akan segera menemukan kita. Kemana kita akan pergi sekarang?" Merespon itu, Yohua berkata, "Kita akan kembali ke Sichuan. Kita harus mulai dari sana lagi." Lalu kita dibawa kembali ke tempat Jagang Jin. Terdengar suara Jagang Jin yang bertanya, "Apa yang kamu katakan? Markas asalku akan hilang." Merespon itu sedikit ragu, Ujang berkata, "Aku dengar mereka akan menyerangnya karena itu tempat di mana orang-orang penting Sekte Evil datang dan pergi." Mendengar itu, Jagang Jin bertanya, "Apakah kamu sedang berbicara soal 3 besar Sichuan?" Merespon Jagang Jin, Ujang berkata, "Bukan, maksudku aliansi Murim dan para pengikutnya juga akan ikut bergerak. Tapi aku kira mereka juga tidak bisa mengabaikan 3 besar Sichuan. Jadi Sekte Imei akan mewakili 3 besar Sichuan sebagai pengamat serangan mereka. Kabar ini kurang menyenangkan bagimu, tapi karena kamu tidak ada hubungannya dengan Sekte Evil, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Mendengar itu membuat Jagang Jin gemetar, menggenggamkan tangannya berkata, "Aku bukan dari Sekte Evil, tapi ada banyak orang yang menjagaku saat aku di ambang kematian. Apa kamu bisa mengabaikan orang-orang baik kalau mereka sedang dalam bahaya?" Lalu sembari melangkah meninggalkan Ujang, Jagang Jin melanjutkan, "Aku akan kembali ke sana." Mendengar itu, Ujang berkata, "Aku tahu kamu akan seperti ini. Itu sebabnya aku tidak mau mengatakan apapun." Lalu dia menghela nafas dan berkata, "Tolong jangan kembali ke sana. Tugasku hanya memastikan kalau kamu tidak melakukan
melakukan hal bodoh. Tapi jika kamu keras kepala, kita tidak punya pilihan selain bertarung. Merespon itu, Jagang Jin berhenti dan berkata, "Tidak, aku tidak akan bertarung melawanmu." Mendengar itu membuat Ujang tersenyum dan berkata, "Benarkah? Aku tahu kamu akan." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, sebuah kantung melayang ke arah Ujang. Melihat itu membuat Ujang sangat terkejut dan langsung menebas kantung itu. Membuat kantung itu terbelah menjadi dua dan meledak mengeluarkan asap biru. Melihat itu Ujang bergumam berkata, "Bubuk beracun, sial." Aku refleks memukulnya. Lalu dia melanjutkan di dalam asap berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini?" Merespon itu Jagang Jin berkata, "Itu racun yang sama seperti yang aku gunakan sebelumnya. Terdiri dari berbagai macam racun. Kalau kamu menghirupnya sedikit saja, efeknya akan muncul saat itu juga. Pulanglah, buatlah secangkir teh dengan bawang putih, lemak babi dan minum saja itu. Itu akan menyembuhkanmu." Lalu Jagang Jin memutar tubuhnya dan meninggalkan Ujang. Tapi Ujang berteriak berkata, "Kamu tidak boleh pergi, Venom Dragon." Tapi Jagang Jin terus berjalan, tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Ujang. Lalu sembari berjalan dia bergumam berkata, "Dari sini ke markas butuh waktu paling tidak 3 hari. Kalau aku bisa cepat, aku harus berlari tanpa henti sekarang. Aku harap aku tidak terlambat." Sedangkan di dalam kabut beracun, Ujang mengeluarkan bel kecil. Dia menutup mulut dan hidungnya berkata, "Aku tidak punya pilihan." Lalu dia membunyikan lonceng itu sembari berkata, "Lonceng perintah raja, penakluk iblis." Mendengar suara lonceng itu membuat Jagang Jin terdiam terkejut, lalu terbatuk dan terjatuh memuntahkan banyak darah. Dan Ujang berkata, "Jika aku adalah loncengnya, aku akan membuat iblis tunduk dan membunuhnya." Lonceng perintah raja adalah salah satu seni bela diri yang menggunakan suara melemahkan musuh supaya dia tidak bisa melawan. Sangat berguna khususnya untuk melawan pengguna racun seperti dirimu. Sedangkan Jagang Jin yang mendengar itu hanya mengerang kesakitan. Lalu Ujang melanjutkan, "Itulah kenapa guru mengirimku ke sini." Mendengar itu Jagang Jin bergumam, "Kepalaku seperti mau pecah dan telingaku seolah-olah meledak. Ini seni bela diri menggunakan suara." Lalu Ujang yang berjalan mendekati Jagang Jin berkata, "Jika aku membiarkanmu pergi, orang-orang mungkin akan mati. Itu sebabnya aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Katakan padaku kalau kamu akan menyerah untuk kembali ke markas, baru aku akan berhenti." Merespon itu Jagang Jin berkata, "Jadi kau bilang begitu berarti tidak masalah kalau orang-orang sekte Evil mati." Mendengar itu Ujang berkata, "Bukan begitu, tapi orang-orang di sekte Evil semuanya iblis. Itu lebih baik bagi mereka. Kaum minoritas yang mati di tangan kaum mayoritas seperti Indonesia." Mendengar itu membuat Jagang Jin sangat marah mengingat semua orang yang menolongnya di sekte Evil. Dia berkata, "Orang-orang itu jauh lebih penting bagiku daripada seluruh dunia ini." Mendengar itu membuat Ujang terkejut, bertanya dalam gumamnya, "Kenapa begitu?" Lalu tiba-tiba Jagang Jin berteriak, urat-urat di tangannya membesar, aura keluar dari tangannya. Melihat itu Ujang berkata, "Waktu kamu bilang kamu bukan salah satu anggota sekte Evil, sepertinya kamu akan condong ke arah mereka saat kamu terpojok." Mendengar itu Jagang Jin hanya terdiam. Lalu Jagang Jin melirik ke arah Ujang dan bergumam, "Aliran energi internalku melemah." Tangannya mulai terlihat lemas. Lalu tiba-tiba dia terjatuh dan terbatuk. Dan Ujang berkata, "Taoisme seperti air. Aliran air akan terus-menerus mengalir dan bergerak di sekitar rintangan yang ada di hadapannya sehingga tidak berhenti mengalir. Penakluk iblis juga begitu. Lonceng perintah raja tidak efektif untuk segala jenis iblis. Kosongkan pikiranmu, hapus semua kemarahanmu, niat membunuh dan keinginan untuk melawan. Untuk naga biru dari timur yang mencegah dosa dalam pandangan, harimau putih dari barat yang mencegah kekejaman, burung merah tua dari selatan yang mencegah ucapan ceroboh, dan kura-kura hitam dari utara yang mencegah penyakit. Alam semesta
sang utusan, utusan bulan, raja matahari dan raja bulan. Mendengar itu, Jagangjin bergumam, aku kehilangan kekuatan tubuhku, aku kehilangan kesadaran. Apa ini akhir bagiku? Benar-benar berakhir. Aku bukan hanya tidak bisa menyembunyikan dendam, aku bahkan tidak bisa melindungi mereka yang sudah menunjukkan padaku arti kebaikan. Aku tidak mau berakhir seperti ini. Dia mulai memejamkan matanya dan melanjutkan, aku tidak mau kehilangan apapun dan siapapun lagi. Aku harus bangun. Jika aku tidak bangun, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku tidak akan bisa merubah apapun. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya dengan paksa. Dia terkejut dengan ular yang ada di depannya. Melihat itu, dia membuka mulutnya, lalu menggigit ular itu. Dia mengunyah ular itu seperti kesurupan. Lalu Ujang menghela nafas berkata, Venom Dragon, seharusnya kau bisa mengerti sekarang. Tapi tiba-tiba, lonceng yang dipegang Ujang berlobang. Itu membuat Ujang terkejut. Dia bertanya-tanya sembari melirik ke arah Jagangjin. Jagangjin terlihat baru saja menembakkan sesuatu ke arah lonceng itu. Itu membuat Ujang bertanya, apa itu dan bagaimana dia? Jagangjin sudah menggenggam setengah ekor ular. Melihat Jagangjin yang mulai berdiri, Ujang dibuat terkejut menatap Jagangjin bertanya, mungkinkah apa kamu menggunakan racun ular untuk merusak suara loncengnya? Cara yang luar biasa, seperti namamu, Venom Dragon. Lalu Ujang mengeluarkan auranya berkata, tapi karena sudah terlanjur seperti ini, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan cara yang lebih kasar. Tapi tiba-tiba sebatan cambuk terlihat dan mendarat di depan Ujang, membuat Ujang terkejut dan mereka berdua menoleh ke arah si penyerang, bertanya siapa itu. Lalu terdengar suara yang berkata, kami ikut campur karena seseorang memilih orang lain. Itu adalah dua orang sebelumnya di rumah makan. Salah satu orang tersenyum berkata, betapa sekte kinceng.